Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi salam semua. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kami penuh dengan segala syukur karena Engkau begitu baik. Dalam keterbatasan kami terus mau belajar sama-sama karena kami rindu mau melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami Tuhan rindu mereka yang saat ini masih Tuhan jauh dari Engkau, biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, lewat pelayanan-pelayanan kami, secara khusus pelayanan kami di Komsel, dan juga ya Tuhan pergerakan demi pergerakan dalam penginjilan, biarlah Tuhan sendiri akan terus tolong. Kami mau belajar bersama-sama, kami ingin Tuhan maju bersama-sama, dan biarlah pekerjaan Tuhan di gereja Sungai Yordan, jemaat keluarga Allah di Depok ini makin hari makin bertumbuh. Komsel-komsel kami makin bertumbuh dan bertambah jiwa-jiwa baru dan juga bahkan multiplikasi. Terima kasih, pagi ini kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga berakhir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman-teman semua, ya, hari-hari ini kita rindu sekali gereja kita akan menjangkau anak-anak muda lebih banyak, baik dari kids, dari teen, dari youth. Kenapa? Karena masa depan itu ada di generasi itu, ya. Bukan berarti mengabaikan orang-orang tua. Orang-orang tua tetap kita layani, tapi kita akan melihat, kita akan berfokus kepada generasi yang lebih, ya. Dan kita rindulah supaya terjadi terobosan yang luar biasa. Semalam saya baru ngobrol sama salah satu hamba Tuhan. Sebelum dia jadi hamba Tuhan, dulu dia dipercayakan di salah satu tempat untuk menjadi koordinator ibadah kaum muda. Dan dia cerita dari 5 orang sampai bertumbuh ke 80 jiwa, ya. Itu sesuatu yang bagus. Cuma dia berkata cuman sayang karena gembalanya nggak dukung, jadi akhirnya dia tinggalkan. Jadi sayang juga, ya, sudah ada 80-an jiwa ditinggalkan, akhirnya drop lagi. Nah, rupanya sebelum dia melayani ada koordinator atau pimpinan kaum mudanya dari udah sekolah teologi atau gitu. Cuma maaf, ya, jadi rupanya ini orang ini tanpa ketahuan itu dia sudah melakukan yang tidak benar, ya. Dan mungkin dia udah nggak nyaman lah namanya melayani, ya. Akhirnya dia minta diganti sama teman saya ini, dan ya, dan akhirnya nggak berlanjut. Dan singkat cerita itu gereja akhirnya nggak ada lagi. Jadi dari pelayanan yang ada sampai nggak ada lagi, ya. Jadi kita harapkan supaya benar-benar pelayanan setelah Tuhan taruh pelayanan ada, diharapkan teruslah sampai Tuhan Yesus datang, ya. Jangan sampai cerita seperti tadi, tiba-tiba dari ada jadi nggak ada, ya kan? Bahkan juga sangat sedih sih, karena maaf, termasuk Pak Gembalanya juga ikut-ikut juga tidak melakukan kebenaran tapi hidup di dalam ketidakbenaran, ya. Saya nggak usah detail banget, tapi itulah kehidupan, dan ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan satu pekerjaan yang biasa-biasa, tapi ini pekerjaan Tuhan yang namanya kita pemimpin, namanya leaders. Kalau sudah hidup tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, nah itu resikonya tinggi sekali. Karena itu hari ini teman-teman, Bapak Ibu, Tuhan sudah pilih jadi para pemimpin, para pelayan-pelayan yang luar biasa. Jadi yuk kita sama-sama
terus jaga kehidupan kita, jaga keberadaan kita, untuk kita terus melayani, dan pelayanan kita ini berkenan sama Tuhan. Amin. Jadi pelayanan kita ini walaupun mungkin skupnya belum terlalu besar, kita pegang satu komsel, tapi kita harapkan supaya pelayanan kita ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Ada amin? Ya, karena itu kita akan mulai dengan pelajaran ini. Saya harapkan 12:30 sudah selesai. Ya, dan kita akan lihat poin demi poin ya. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama, kita akan lihat generasi apa yang kita hadapi ya. Jadi generasi apa yang kita hadapi saat ini. Kita lihat sama-sama di slide kita. Ada generasi 13 tahun sampai 18 tahun, itu adalah generasi Z atau Gen Z ya. Orang-orang, wah generasi Z ini generasi yang luar biasa. Tapi kalau salah didik, jadi tambah bahaya lagi. Karena itu kita boleh lihat generasi umur 13 tahun, Rahel umur berapa? Ini bukan Gen Z lagi ya. 15, puji Tuhan. Makanya sudah jadi ketua Komsel Kids ya. Tapi kamu masih ada di generasi Gen Z juga ya. Nah, Joshua umur berapa? Udah lewat ya. Iya, udah lewat dari umur 18 tahun. Tapi umur yang 13 sampai 18 tahun ini benar-benar kita coba fokuskan. Nah, kita lihat Gen Z ini, yaitu generasi ini lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Nah, ini mungkin pembahasan yang harus kita perhatikan. Kemudian saat ini rentan usia 13 sampai 18 tahun itu mencakup mereka yang berada di usia remaja dan awal masa dewasa muda, seperti siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sebagian kecil yang sudah memasuki dunia kuliah atau pekerja muda ya. Kan ada juga orang nggak kuliah, tamat SMA nggak kuliah tapi udah kerja. Nah, itulah yang masuk ke pekerja muda ya. Tapi kalau orang udah kuliah, kerja, generasinya udah lain lagi ya. Dan berikutnya kita lewatin semua bagian ini, nanti baru kita tanya jawab dulu. Nah, beberapa karakteristik umum generasi Z atau Gen Z. Yang pertama, generasi ini adalah generasi digital natives. Ya, mereka ini tumbuh besar dengan internet dan teknologi digital, sehingga sangat akrab dengan perangkat seperti smartphone, media sosial, dan internet. Ya, waktu saya kuliah tahun 1993, itu komputernya masih yang pakai BIOS. Pakai BIOS. Pentium itu ya, disket ya. Nah, waktu itu saya praktek gereja perintisan daerah Blora, dari Salatiga ke Blora. Dan di sana itu ada jemaat yang buka kursus ya, komputer gitu ya, buat anak-anak SD. Tapi saya ikut juga. Jadi karena memang saat itu langka sekali, nggak ngerti namanya, dari kampung nggak ada ya. Dan saya senangnya luar biasa, oh ini komputer ya. Itu generasinya itu masih pakai yang disket itu ya. Saya beli beberapa gitu ya. Dan itu udah senang banget ya. Kemudian berikutnya masih waktu itu yang handphone sekarang mah belum ada. Jadi waktu itu